kita punya recovery yang bagus. FIFA soroti kehadiran Messi di timnas Indonesia. Ulah nakal supporter Bahrain kena sanksi FIFA gegara hal ini jelang hadapi Indonesia. Muncul istilah Garuda Bule, Sen Patinama beri respon tak biasa. Mimpi Piala Dunia semakin nyata, AFC prediksi kejutan besar dari timnas Indonesia. Kesampingkan gengsi, supporter Thailand hingga Jepang berbondong-bondong dukung timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Baru-baru ini, laman resmi FIFA memberikan sorotan kepada para pemain yang bakal tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan Oktober ini. FIFA telah menyebut 5 nama yang patut dinantikan dalam perjalanan masing-masing negara di ajang tersebut. Salah satu nama yang disorot adalah pemain 23 tahun yang membela FC Twente, yaitu Messi. Seperti yang diketahui, Messi jadi salah satu dari 2 pemain anyar yang dipanggil Sintayong ke skuad timnas Indonesia. Messi resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September 2024 lalu. Hadirnya Messi ke skuad timnas Indonesia langsung jadi sorotan. FIFA memprediksi bahwa pemain 23 tahun tersebut jadi tulang punggung baru di lini belakang timnas Indonesia. Pernyataan tersebut bukannya tanpa alasan. Messi datang ke camp latihan timnas Indonesia dengan rapor bagus. Bek tengah 23 tahun tersebut berhasil menampilkan performa bagus usai menahan imbang klub elit Liga Inggris Manchester United di Liga Eropa 2 pekan lalu. Messi berhasil menunjukkan kualitasnya dalam membantu pertahanan dan mendistribusikan bola jadi atribut yang disorot oleh FIFA pada laga tersebut. Kehadiran Messi bakal membantu timnas Indonesia mewujudkan mimpi untuk lolos ke Piala Dunia untuk kali pertama sejak 1938. Kemampuannya dalam bertahan baik di udara maupun bola bawah seperti yang ia tunjukkan saat membantu FC Twente meraih hasil imbang atas Manchester United di Liga Eropa akhir bulan lalu, menjadikannya sebagai tambahan aset berharga bagi skuad Garuda. Pemain berusia 23 tahun itu akan berperan penting dalam upaya Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk kali keduanya dalam sejarah, tulis laman resmi FIFA. Messi jadi pemain yang paling dinanti oleh penggemar timnas Indonesia. Pemain 23 tahun tersebut berpeluang langsung diturunkan sebagai starter saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA harus merogoh kocek lebih dalam setelah dijatuhi sanksi denda oleh FIFA. Hukuman ini buntut dari ulah tak terpuji sejumlah supporter Bahrain yang menggunakan sinar laser dan meniup peluit saat pertandingan melawan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia. Denda sebesar 4.400 dinar Bahrain atau sekitar 183 juta harus dibayarkan oleh BFA sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan indisipliner para pendukungnya. Aksi tersebut dinilai mengganggu jalannya pertandingan dan tidak sesuai dengan semangat sportivitas. Menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia malam nanti, BFA menghimbau kepada seluruh penggemar untuk menjaga ketertiban dan tidak mengulangi tindakan yang sama. Kami meminta para penggemar untuk mematuhi instruksi. Denda ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ujar BFA melalui akun Instagram resmi mereka. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan timnas Indonesia dapat fokus sepenuhnya dalam pertandingan tanpa adanya gangguan dari luar lapangan. Kemenangan menjadi target utama bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Usai ramai istilah akamsi, kini pencinta sepak bola tanah air dibuat geram dengan hadirnya istilah anyar yakni Garuda Bule yang disematkan ke para pemain keturunan timnas Indonesia. Istilah Garuda Bule tersebut lahir dalam sebuah cuplikan video acara bincang-bincang yang viral di media sosial. Dalam unggahan itu, seorang host menyebut istilah Garuda Bule jelang laga timnas Indonesia kontra Bahrain malam ini. Artinya lawan Bahrain ini nanti tim Garuda nggak 100% Garuda Bule ya, dan Garuda Bule ya. Istilah yang diberikan oleh host tersebut memancing amarah netizen. Apalagi istilah ini muncul setelah ramai isu anti naturalisasi yang digaungkan berbarengan dengan istilah akamsi. PSSI sendiri sempat menegaskan bahwa pemain keturunan merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dan berstatus WNI. Apalagi para pemain keturunan yang dinaturalisasi ini menjalani proses menjadi WNI sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
Adanya pihak yang mengkotak-kotakan pemain lokal dan pemain keturunan sempat membuat penggawa timnas Indonesia, Shane Patinama, menahan amarah. Shane Patinama sempat kecewa dengan adanya pihak yang membeda-bedakan pemain lokal dan keturunan yang dinaturalisasi. Terkadang saya membaca sesuatu dan orang-orang berkata, saya berbeda dari orang lain, tapi saya merasa saya tidak berbeda. Saya dibesarkan dengan nilai-nilai budaya ini. Saya besar dengan makanan yang sama sejak kecil. Keluarga saya masih tinggal di sini, di Semarang. Tapi orang salah, mereka pikir saya hanya orang asing. Tapi saya bukan orang asing. Saya Patinama, saya orang Indonesia, ujar Shane Patinama. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang menggemparkan dunia sepak bola. Dalam rilisnya, AFC memprediksi bahwa tim nasional Indonesia berpotensi membuat kejutan besar dalam kualifikasi Piala Dunia. Prestasi tim Garuda di bawah asuhan Sintayong telah menarik perhatian AFC. Sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di putaran ketiga kualifikasi, Indonesia telah membuktikan diri sebagai kuda hitam yang patut diperhitungkan. AFC memuji ketangguhan Indonesia sebagai pendatang baru yang belum terkalahkan dalam 2 pertandingan awal. Pernyataan ini merujuk pada hasil imbang yang diraih Indonesia saat menghadapi 2 tim raksasa Asia, yaitu Arab Saudi dan juga Australia. Keberhasilan menahan imbang kedua tim papan atas tersebut bukan hanya mempertahankan posisi Indonesia di peringkat keempat klasemen, tetapi juga membuka peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. AFC bahkan menyatakan optimismenya terhadap penampilan Indonesia di pertandingan-pertandingan mendatang. Perhatian kini tertuju pada 2 pertandingan krusial yang akan dihadapi Indonesia pada bulan Oktober. Laga tandang melawan Bahrain dan Cina diyakini akan menjadi penentu nasib tim merah putih di kualifikasi ini. AFC dengan berani memprediksi peluang Indonesia untuk meraih 6 poin dari 2 pertandingan tersebut. Mereka menyoroti pentingnya laga tandang ke Bahrain dan pertandingan melawan Cina. AFC mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia berhasil meraih 6 poin. Tim Garuda akan semakin percaya diri untuk finish di posisi 2 besar klasemen, yang berarti lolos otomatis ke Piala Dunia FIFA. Sintayong, pelatih yang disebut-sebut sebagai arsitek kebangkitan sepak bola Indonesia, mendapat pujian atas strategi jitunya yang sulit diprediksi lawan. Keberhasilannya memaksimalkan potensi pemain lokal dan keturunan telah membawa angin segar bagi persepak bolaan tanah air. Meski menghadapi tantangan berat di laga-laga tandang, AFC meyakini jika Indonesia memiliki kesempatan untuk naik kelas dan membuktikan diri di kancah internasional. Dukungan supporter fanatik timnas Indonesia juga diyakini akan menjadi suntikan motivasi besar bagi para pemain untuk terus berjuang di setiap pertandingannya. Keberhasilan timnas Indonesia menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia membuat negara-negara tetangga seperti Thailand hingga Jepang ikut bangga. Jelang menghadapi 2 laga penting di ronde ketiga, AFC membuat pengakuan di Instagram bahwa timnas Indonesia pernah tampil di Piala Dunia 1938. Bukan hanya itu, AFC menyebut skuad Garuda saat ini sedang memburu target ambisiusnya, yakni lolos ke Piala Dunia. Menariknya, sejumlah supporter dari kawasan ASEAN maupun ASEAN seperti Thailand, Irak hingga Jepang kini berbondong-bondong memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Dalam kolom komentar unggahan Instagram AFC, mereka mendukung timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia 2026. Ayo Indonesia mencetak sejarah dalam kemajuan sepak bola Asia Tenggara. Salam dari Thailand, tulis supporter Thailand. Irak selalu bersama Indonesia, timpal supporter Irak. Halo Indonesia, ayo kita ke Piala Dunia bareng. Salam dari Jepang, sahut netizen yang diduga berasal dari Jepang.